posisinya sama, udah ngorok. Jadi lu sempet berapa kali mastiin ke belakang tuh yang ngeliatin? Iya sering lagi gue. Ini fenomena apa lagi gue bilang gitu kan, karena udah kesekian kalinya gue ngalamin ini. Ini yang bukan model, maksudnya hal yang baru gue di kespion tuh nggak ada, di belakang ada, wujud aslinya ada, di visual bayangannya di kacanya nggak ada. Jadi kalau gue gambarin cowok umurannya mungkin 26-an atau masih muda lah. Masih muda dong. Masih muda. Dan ini di sini tuh netes terus darah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pepep di Suara Kisah. Nah, di video kali ini gue kedatangan seorang penutur kisah yang akan membagikan kisahnya saat ia menjalankan profesi sebagai driver online. Penasaran seperti apa? Kita sapa dulu penutur kisah kita kali ini, Bang Tanu. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Baik Bang, aman, alhamdulillah. Nah Bang, lu mau ceritain kisah apa nih kali ini? Kali ini gue mau ceritain yang pernah gue alamin waktu dari 2018-an, 2019-an. 2018. Jadi gue ngangkut, nganter sama dari daerah Dewi Sartika ke arah Cengkareng, lebih tepatnya. Jadi ini bukan rombongan, tapi ada mau nganterin ibu-ibu dan nenek, ketemu anaknya di sana. Dan posisinya sampai lokasi dan kejadiannya lumayan mistis sih. Oke. Tahan dulu ya. Nah, kalau kalian penasaran dengan cerita Bang Tanu, kalian subscribe dulu channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Gue mau infoin juga buat kalian yang pengen jadi penutur kisah seperti Bang Tanu ini, kalian email aja ke suarakisahkalian@gmail.com ataupun DM kami di suarakisah_id. Bro? Percaya atau tidak, nikmatin aja kisahnya. Ya Bang Tanu, jadi gimana tuh cerita selengkapnya sih? Jadi ceritanya itu waktu kan adaptasi online gue udah lumayan lama nih, jalan sekitar 2 tahun 3 tahunan lah ya. Ini lumayan nih. Jadi gue kira tuh kejadian horor tuh stop, maksudnya nggak ada lagi lah gitu kan. Setelah kejadian-kejadian yang pernah gue lewatin, ada orderan. Gue dapat orderan tuh dari Dewi Sartika, sekitar Jalan Timur itu ya. Dari situ Dewi Sartika ke arah itu namanya jalan dan Mogot, tapi ke dalam lagi arahnya Rawabuaya tapi belakangnya tuh. Jadi Cengkareng sih dia. Cengkareng ya, benar Cengkareng. Nah itu gue dapat orderan. Sebenarnya yang order itu bukan yang naik. Jadi dia order, pas gue datang, arah jemput gitu, dibawa deket-deket jalan Dewi Sartika di kolong-kolongnya telah, tapi agak sedikit masuk gang gitu kan. Mobil gue masuk, ini diberhenti di ujung gang sebenarnya. Jadi masuk mobil gue tuh mesti mundur. Jadi biar nggak ribet buat putar balik di dalam. Oh susah ya. Susah. Jadi gue dipoin, masuk aja tapi nanti diarahin dari depan gang. Soalnya kita masuknya mundur, bisa buat putar balik ke depan. Udah, pas gue mundur, pas lagi waktu mundur tuh ada orang yang keluarin, jadi ngajak nenek-nenek nih, nenek-nenek segala macam. Kira-kira kayak gue tuh dia nggak naik kan Bang, nenek-nenek, ada ibu-ibu 2 sama bapak-bapak. Nah bapak-bapak ini yang ngarahin gue untuk mundur. Jadi di situ ada barang-barang kayak tikar, baju-baju dan segala macam, kayak mau pindahan, tapi skalanya kecil gitu kan. Kayak gitu, udah mundur, udah gue parkirin, gue turun lah, nih siapa yang mau naik bu? Dia bilang itu kan. Ini pak, nenek-neneknya sama nanti kita anterin gitu. Jadi di situ ada 4 orang. Jadi bapak-bapak,
mungkin sama istrinya, sama satu ibu muda tuh, tangannya juga tuh masih muda lah, ibu-ibu. Terus sama nenek-nenek ini nih yang bakal kita dianterin gitu kan. Kita mau anterin nenek-nenek ini buat ketemu anaknya Pak gitu. Berarti di sana sebenarnya kita alamat tujuan tuh nggak jauh-jauh dari titiknya, dia bilang gitu. Tapi ya nanti situasionalnya aja, ketemu apa namanya patokannya, kita tanya-tanya di situ gitu kan. Nah awalnya mah biasa-biasa aja, masukin barang-barangnya juga barang-barang udah lama tuh, kayak baju-baju, bobo apa ya, lumayan lah, kayak tiker, terus koper juga. Nah kita masukin, gak ada kainan sama sekali. Posisinya si yang belakang nih, kan ada orang belakang ya, di belakang tuh ibu-ibu muda di sebelah belakang gua, sebelah kiri, sebelah kanan, nenek-nenek tengahnya. Nah terus sama ibu yang tadi suaminya tuh, sama bapaknya itu kan. Jadi posisinya belakang bertiga, nenek-nenek tengah, bapak-bapak di depan gua. Udah aman. Awal naik sampai keluar daerah situ, itu nggak ada percakapan sama sekali. Yang uniknya nggak ada percakapan sama sekali. Yang paling ikonik ini adalah si bapaknya ini matung bro. Jadi kayak udah gini aja diam gitu. Terus kayak nggak ada interaksi sama sekali, gini aja. Terus nggak ada bergerak sama itu. Nggak ada basa-basinya gitu. Pas gue liat, lah ini gimana sih? Ya udah mungkin pusing kali ya, tapi gue nggak mau karena SOP-nya adalah jangan so asik lah gitu sama gitu kan. Iya. Kan SOP-nya gitu kan, jangan ajak ngobrol sebelum kita diajak ngobrol gitu kan. Nah udah gitu, udah aman kayak gitu. Yang keanehan yang kedua adalah si nenek ini kan mungkin udah sepuh juga ya, wangi tanahnya keluar tuh bang. Wangi tanah yang dimana gue nggak ngerti nih, tanah basah, tanah hujan tahu gak sih? Jadi tanah kena airnya kayak bau wangi. Nah iya. Itu. Nah mulai dari situ si nenek daerah mana ya mau salah, mau masuk tol kalau nggak salah tuh. Oh iya masuk tol. Gini ngomong ke gue, Mas nanti anterin saya ke rumah anak saya ya gitu. Nggak jauh kok dari situ gitu. Ngomongnya tuh lama. Udah kangen kitanya, pengen ketemu. Terus udah gitu cucu saya juga nungguin kayaknya, dia bilang gitu kan. Gitu. Ya udah Bu, tenang aja Bu, nanti saya anterin ya gitu ya. Udah. Terus belakang gue tuh, sabar ya Net, tenang, pokoknya bapaknya tahu alamatnya deh, dia bilang gitu. Ya Bu, habis itu udah nggak lama nggak hening, si nenek tidur nih bang. Nenek ini tidurnya juga awalnya tuh kayak nunduk gitu, yang gua jadi kepikiran dia itu benar-benar tidur secara mau sakratul ya. Posisinya dari situ ke atas tuh dengar itu ngorok bang. Ngoroknya tuh wajar nggak wajar sih buat gue ya, karena abis ngorok tuh kayak posisinya ngorok orang tidur tapi bener-bener mau tidur lama nih, karena gue pernah lihat orang mau meninggal posisinya kayak gitu, semua udara tuh kayak keluar semua terus hidup lagi, keluar hidup lagi, masuk lagi gitu kan. Gue tanya dong sama ibunya, Bu tuh itu dulu Bu, iya kayaknya kecapean Mas, beres-beres barang-barangnya gitu. Oh jadi ini barang-barang ibunya semua, iya. Dia dijengukin sekitaran kadang kali 3 bulan sekali gitu, kadang-kadang nggak dijengukin, ini aja udah 6 bulan nggak dijengukin Mas, gitu. Akhirnya dia minta alamat buat nyamperin ke anaknya yang di Cengkareng. Oke. Oh ya Bu, kasian juga ya, bilang itu. Dah cuman kok bahasa-bahasa gitu doang. Itu posisinya, gue posisinya itu mulai sore, kayak jam-jam 5:30-an. Jadi kayak mau maghrib gitu kan bang. Gue udah mau masuk maghrib itu di tol dalam kota, kayak gitu. Ini mungkin yang buat gue salah satu yang paling gue inget. Jadi ibu-ibunya ini nenek-neneknya kan ngorok nih, kita masih ikonik si nenek-neneknya ini. Gue nggak peduli sama bapak-bapak yang tadi sebelah gue, karena bener-bener nggak ada interaksi. Nggak ada interaksi sama sekali. Duduk diem aja. Nenek-neneknya ngorok deh, gitu, kayak hembus, gitu.
Nah, yang gue lihat kan dia suaranya kayak gitu ya, gitu. Yang gue lihat di kaca itu nenek-neneknya naik ke atas bang, bayangannya keluar mobil. Anjir. Ini gue merinding masih nih. Iya, gue merinding. Soalnya ini ikonik ini soalnya. Dia keluar nyisain bayangan hitam di situ. Jadi belakang itu cuman berdua doang di kaca tengah gue, karena kan gue cuma lihat di depan doang kan, depan, karena posisinya lagi jalan. Gue liat, kenapa nih? Mungkin biasan cahaya, kalau misalnya di belakang kan memang gelap ya. Iya. Tapi kalau disorot dari lampu belakang, misalnya ada mobil belakang nih, itu ada bayangannya dia, tapi kayak ke atas tuh, ke atas. Anjir. Tinggal bayangannya doang. Bayangan hitam nggak jelas, tapi kosong tengahnya. Tapi bayangannya ada. Ada. Sosoknya. Jadi sosok di kacanya nggak ada. Gue liat belakang ada. Posisinya ada nggak tuh. Gue liat, makrib aja, gue lupa nih. Udahlah gue fokus. Gue keluar tol tuh arah yang depannya Taman Anggrek kan ya. Kita keluar. Iya. Di situ terus masuk arah ke Dalam Mogot kan tuh. Iya. Udah lumayan rame, gue hektik, gue nggak mikir ke belakang lagi. Gue udah bodo amat tuh. Di daerah situ macet banget. Tapi masih tetap gue masih mandangin. Kok kayak masih ada lagi, kayak masih ada di sini di kaca spion gue orangnya. Ini nggak ada. Ada di wujudnya aslinya ada, di kaca nggak ada. Udah mulai merembang nih. Masuklah ke jembatan Pesing waktu itu. Itu mulai rada nggak macet juga sih, lumayan rame, lancar alhamdulillahnya. Itu bang, dari situ turun dari flyover, bayangannya udah nggak ada, pure kosong. Anjir. Tapi di belakang ada. Fisiknya ada nih, gue liat ada. Tapi di sininya kosong, di spion tengah kosong. Gue sampai bener-benerin gini kan, kayak ini asli apa enggak nih? Kosong, beneran kosong di kacanya. Aneh banget. Jadi dilihat di kaca gua itu cuma tinggal ibu-ibu sama ibu-ibu muda doang. Dan posisi joknya itu kayak ada yang duduk. Jadi dia kayak katakan kayak besek gitu kan, kayak kita dudukin itu ada besek di situ. Kejadiannya lumayan sampai 5 menitan lah di situ. Masuk dari Cengkareng. Mappingnya tinggal sekitar 20 menit lagi. Mobil gua Wangi Melati. Wah, itu yang belum gua ceritain sampai yang di mana itu. Mobil gua Wangi Melati, latinya lumayan kenceng, tapi 3 orang itu nggak nyium sama sekali. Posisi ini yang 3 orang ini tuh lagi ngapain sih mereka, bro? Yang satu belakang gua tidur, nyata tidur juga. Karena nggak, si nenek itu tidur, mungkin dia tidur juga. Nah, si bapak yang suami istrinya ini cuman ngeliatin jalan, terus si bapaknya juga nggak tidur sama sekali, patung aja udah kayak gitu, nggak sama sekali interaksi sama gue, ngobrol nggak. Tuh aneh banget ya. Karena lumayan nggak berhenti dari situ bang, masuk daerahnya sekitar 15 menit lagi dari naik gua, itu baru tuh dari Wangi Melati itu bayangannya turun lagi, set lagi ada, lama-lama kayak orang step gitu. Itu langsung ada nenek-neneknya di ini kaca, langsung ada. Gue karena gue ingetnya lewatin rel kereta api, Wanginya Melati udah banget, gue mulai pusing waktu itu. Pas gue liat lagi, udah langsung ada. Jadi pas gue nggak ada, pas gue lewatin rel kereta api, langsung ada dia. Tak, posisinya sama, dangak, ngorok. Jadi lu sempet berapa kali mastiin ke belakang tuh yang ngeliatin? Iya sering lagi gue. Ini fenomena apa lagi gue bilang gitu kan, karena udah kesekian kalinya gue ngalamin ini. Ini yang bukan model, maksudnya hal yang baru gue di kespion tuh nggak ada, di belakang ada, wujud aslinya ada, di visual bayangannya di kacanya nggak ada. Nggak lama si udah rel kereta api, nenek itu udah mulai kelihatan. Nah ini si ibu bangun, si nenek tidurnya pules banget nih, bilang gitu kan. Kata yang ibunya tuh, nggak apa-apa biarin aja, tadi gue nggak nyampe, dia bilang gitu kan. Tapi bu, ini kayak yang udah nggak ada, dia bilang gitu. Dia udah ngerasain tuh, udah dingin-dinginnya tuh, apa AC-nya dingin kali mas, dia bilang gitu. Enggak kok, ini saya kecilin, gue bilang kecil kan, gue kecilin AC. Dingin tuh bang, posisinya nenek-neneknya. Dan dari situ kan nggak jauh tuh. Posisinya pokoknya titiknya dari rel kereta api itu
kita nggak jauh, ada stasiun juga, gue nggak bisa sebutin stasiunnya apa, masuk, nggak jauh, pokoknya ada gang-gang kecil juga gitu banyak. Pas masuk, itu yang ibu Bunda ya panik, oh ini nggak bisa dibangunin nih gitu, biar nunjukin arahnya. Loh kok iya, dia bilang gitu, nek, udah tuh, dia nggak bangun tuh, sampai benar-benar kita nyampe titiknya. Kan saya gini, Pak maaf nih Pak, nih kita udah nyampe titiknya nih, coba tanyain dulu ke depan deh gitu kan, apa warung atau gimana gitu, biar tahu nih ibunya siapa, namanya anaknya siapa, Mbak tahu kan ya gitu. Oh iya itu baru itu, kalau gue ajak mungkin baru berinteraksi bang, iya baru oh iya keluar lah. Kita nunggu sekitar 5 menitan kalau nggak salah, ada warung bang, jadi si bapak itu ke warung nanya, pas banget ternyata rumah anaknya. Warung itu pas banget, cuman beda 2 meteran lah dari, karena mobil gua di sini, cuman warung itu. Ayo sini, kata dia gitu dari jauh kan. Kita maju, jadi tuh neneknya bangunin gitu. Stasi ibunya juga menangis, Pak ini kayaknya neneknya nggak ada. Itu ada gimana ini? Aku nggak bisa ngasih punya ada penyesalan dan nggak bisa ngasih tahu di gimana gitu. Akhirnya prosesi di mana jadi haru juga panik juga. Saya bilang, waduh nih ada orang meninggal di mobil gua, dan terus gua juga mesti gimana gitu kan. Ya udahlah, gua keluar, gua minta info, Pak maaf banget nih, saya udah berusaha semaksimal mungkin, nyampe juga cepat biar nggak ada kenapa-napa, tapi ya begini akhirnya, tapi saya bisa jadi saksi kok karena dari awal juga masih ada, gue bilang gitu. Kata anaknya kan, gue langsung bilang, oh nggak apa-apa mas, nanti aja jelasinnya, gue bilang gitu kan. Takutnya emang kita kan di perjalanan nih, gitu kan. Dan indikasi emang ibu juga sakit udah lama dan dia nggak ngerasain itu, dia bilang gitu. Ya udah, suasana jadi haru dan segala macamnya. Posisinya gue mesti parkirin mobil dan masih ada nenek itu, belum dikeluarin. Nah itu gue kayak gini. Kita ingat posisi neneknya itu kan dangak ya. Iya. Nah, kayak maaf gitu kan, maaf. Ini pas gue parkirin mobil bang, selesai deket, jadi cuman maju terus geser doang ke tempat kediaman si anaknya ini. Posisi ibunya udah duduk di kaca spion gue. Ini gue bilang gue serius udah nunduk gini, terus kayak, nah yang nunduk gini, gue bilang, Nek, udah nyampe, gue bilang gitu kan. Sengaja gue udah seletupin lah, gue udah bodo amat, udah lemas bang, udah lemas gue ngeliat, udah nunduk, Nek udah nyampe, gue bilang gitu. Dia nangak loh, dia nunduk kayak tak gitu, matanya ke arah spion, ke gue, kayak kayak gini, kayak ngangguk terus senyum dong. Anjir. Dari haru sampai kematian, dan emangnya bener-bener epic itu yang gue rasain, karena ngeliat dari nunduk ke darat sedikit terus ke atas spion gue, terus kayak senyum, udah. Nah dari senyum itu posisinya si nenek itu diambil langsung dari pintu kan, posisinya udah digeser tuh, gue ngeliat dia kayak geser gitu. Oh gitu. Tapi posisinya udah darat. Lumayan bang, 10 menit kali gue ngeliat tatap-tatapan sama dia. Tapi nenek itu berarti nggak menunjukkan sisi seramnya ke lu ya bang? Nggak sama sekali. Kayak karena emang sepengalaman gue sampai kemarin terakhir itu, gue bukan dapetin ya, nemuinnya tuh nggak yang jelek amat alhamdulillahnya gitu. Maksudnya, ya gimana ya, yang pertama jangan sampai ketemu lagi gitu ya. Yang mau. Karena gue ngelihatnya, ada yang habis dari kayak yang waktu di tol itu kayak habis mandi. Jadi basah badannya. Terus yang waktu cerita yang di Tanah Kusir waktu itu, mereka pure bagus badannya, nggak ada yang rusak sama sekali, cuma bajunya doang yang emang kelihatan jadul waktu itu, yang sempet rame juga di situ. Terus sama yang ya masih di Tanah Kusir juga yang masalah security itu, ya kan, jadi ketemu habis mereka berdua ketemu security. Nah itu security bagus, nggak nyeremin, tapi emang akhirnya nyeremin juga. Nenek ini gini nih. Bajunya emang dasteran lumayan kayak dasar lama lah gitu.
Tapi pas selesai ininya nyampe itu rapi. Gue latih kakinya rapi. Jadi gue tetap dasar itu kayak baru, rambutnya rapi, nggak kayak nenek-nenek acak-acakan gitu, nggak rapi aja. Biar nggak ada perubahan sama sekali. Dan di gambaran gue kayak pakai kebaya gitu nggak ya? Enggak. Jadi nenek itu kayak daster, terus emang rambutnya digerai gitu, terus diikat kan sama itu, diikat gitu doang, terus copot waktu itu di jalan. Akhirnya udahlah. Jadi rada berantakan. Pas akhirnya tuh pas tata sama gua bersih sebersih orang baru bangun tidur dia habis mandi udah. Setelah nih after kita nganterin itu. Oke, masih ada berarti nih? Masih ada runutannya kan. Kita diambil terus gua bilang saya belasungkawa sama anaknya dan segala macamnya. Udah tuh gua juga laporan sama pihak yang di situ karena gue siap jadi saksi karena emang dari awal udah masih hidup dan segala macamnya gitu kan. Itu juga sama ibu mudanya juga sifat jadi saksi karena ditakutkan kan kita rame-rame itu bawa segala macam petaka di situ kan gak enak juga kan. Ya Pak, ada tantangan segala macam. Cabut aja. Gue nanya dulu, Pak Bu, ini mau balik lagi bagaimana? Gue gitu kan nanya bang 3 orang yang tadi yang nganterin kan. Oh, kita di sini aja sampai selesai. Nanti mungkin besok kali. Oh ya udah, kalau itu gampang kok. Di sini banyak teman-teman saya Grabnya, tinggal telepon aja, kalau nggak pesan aja gitu. Gue bilang gitu ya. Oh ya udah. Nih, prosesi kita keluar. Lewat tuh rel itu, gue masih ngerasain nenek itu masih ada bang. Lu ngerasain? Dan bukan ngerasain lagi, emang ada. Itu kayak gue tinggal berdua doang sama dia. Di spion ada, di belakang ada. Anjir, ada. Gue yang kayak ini gue mending lagi kalau pokoknya kalau gue bilang si neneknya ini dia masih ada. Gue sampai bilang, Nek, udah sampai ya Nek, saya minta maaf banget kalau misalnya mungkin ada salah-salah di jalan, gue bilang gitu. Dia nggak ngucapin apa-apa, terus kayak langsung hilang langsung. Karena pas waktu itu gue ngerasain neneknya ada, kereta lewat, pas lewat kereta hilang, nggak ada. Tuh wangi melati semuanya tuh mobil tuh. Gila itu. Karena gue dapat orderan, alhamdulillahnya ke arah Bekasi waktu abis itu. Ya kan namanya kan kayak gitu kan ada data rezeki segala macam ya. Itu dapat ke Bekasi, orang yang masuk. Wangi banget melati, emang siapa yang masuk gitu. Oh, ini sampai penumpang baru juga ngerasain wanginya. Wangi masih berasa. Itu kalah itu bikin pewangi apa namanya? Wangi mobil, pengaruh mobil. Orangnya pun buka kaca dulu, Mas, wangi banget soalnya nih. Mungkin ibu ya bilang, iya Pak, nenek tadi sama 2 gue bilang gitu. Tapi gue nggak ceritain. Kalau misalnya gue abis nganggut itu ya mungkin dia takut juga kali ya. Saya minta turun ya. Turunin saya di sini. Kayak gitu gue, ya udahlah Pak, nikmatin aja ya. Akhirnya sejalan aman. Udah dia tuh wangi melati tuh hilang pas gue sampai rumah dari Bekasi itu. Nggak ada lagi. Itu yang ada cerita yang paling bener buat gue memorable sih, Bang. Setelah menarik. Nah, si anaknya itu cewek apa cowok? Cowok. Tahu nggak tuh kenapa dia nggak pernah nengokin lagi si nenek? Gue sih ngerasanya mungkin kesibukan dia juga ya kali ya. Karena jauh juga kali ya. Karena dari Cengkareng ke di sekitar situ kan nggak jauh. Kita juga kemarin pas gue jalan tuh dari sebelum maghrib sampai nyampe Isya selesai jam 8 kurangan lah. Gitu. Jam-jam pulang kantor lagi. Dari pulang kantor lagi kan. Mungkin juga ya gue sih nggak nyalain anaknya juga ya sibukan jadi anak dan segala macam kan ya punya keluarga sendiri juga. Ya gue juga nggak nyalain mereka, tapi ya orang tua sejatinya kan bisa ditengokin juga, nggak ubahnya orang lain. Situ sih. Nah ini tuh lo kejadiannya tahun berapa sih? Jadi kalau misalnya gue 2 tahun 3 tahun sekitar 2018an kalau nggak salah, sebelum COVID lah. Sebelum COVID. Nah, 2018 2019an lah di situ sih. Ini Bang Tanu, lu biasanya tuh jam operasional lu online tuh kapan sih, siang, malam soalnya? Sebenarnya sih gue karena gini, gue kan dulu sampai nginep juga di jalan. Karena sebenarnya nginep juga ngalong jadi ceritanya nih. Oh ya ngalong. Banyak lah kayak kalau udah kesorean kan atau misalnya ganjil genap, kita kan gue jam 9 dulu kalau baru selesai nih, gue bisa narik dan segala macamnya. Paling malam tuh, kalau malam dari jam 10 sampai ngantuk atau jam 2, 3an baru kita selesai.
istirahat, Terus. entah kita nongkrong di Pemane yang aman, udah tidur di mobil. Terus kalau misal dapat orderan ke bandara, udah ke bandara, selesai nyari parkiran yang dekat sana, tidur di sana. Gila. Biasa semangat. Nah, Malam lu sih. kan udah pasti nih malam ini kan biasanya banyak tuh yang pengalaman lu ya. Ada nggak sih lagi cerita nih? Nah, ceritanya gini bang, unik sih bang, ini yang lihat bukan gua doang. Ada 2 atau 3 orang kalau nggak salah nih. Ceritanya gini, emang waktu itu hujannya tuh agak sedikit gerimis, tapi gue punya masalah di ban. Jadi ini niatnya gue tuh mau nambel ban, tapi kan ban gue kan udah ban serep istilahnya gitu. Jadi narik tuh udah lumayan dapat duit banyak. Nah, gue tuh mau stop dulu. Jadi ada ban serep gue yang di bagasi itu bocor. Gue pengen nambel nih ceritanya kan. Dan nambel gue habis nganter ke daerah Kuningan lah mau nggak salah. Nah itu kalau kita turun di flyover dekat terowongan Casablanca tuh, di sebelah kiri tuh banyak tambal ban juga tuh. Lumayan ada tuh. Nah, gue dari sana niatin gue mau tambal ban karena takutnya kenapa-napa lagi nih, udah lumayan lama, ada semingguan lebih kan. Gue bocor, tapi posisinya di bagasi. Karena kalau ditaruh di tempatnya ya si holder ban serep kan agak gantung, gak enak juga bunyinya kan. Taruh di situ, gue niatin nih ya masih ada. Gua ke arah tambal ban nih bang. Itu jam berapa ya? 11:30 kalau nggak salah, 12-an karena udah mulai sepi. Gua kesana, gua ngomong sama Malenya, bang tambal ban yang mana? Itu yang di dalam mobil, gue bilang gitu kan. Oh ya udah di bawah ya? Enggak, di bagasi, gue bilang gitu. Gua turun dari mobil, cukup. Gue bilang di bagasi bang. Nah, gue ngerokok tuh di depan deket si tempat duduk-duduknya, anak-anak yang dekat tambal bannya kan. Si leknya buka bagasinya. Jepret. Nurunin ban, balik lagi sama dia. Lu masih kelar narik apa belum? Dia bilang gitu. Lah, kenapa boleh? Itu lu bawa orang, masih santai-santai aja. Dia bilang gitu bang. Posisinya gue nggak narik sama sekali. Nggak aplikasi nggak nyala, sampai nggak dengan dalam tumbang. Padahal tadi habis dari Kuningan itu udah terakhir berarti. Iya udah terakhir. Gue pengen istirahat waktu itu. Bener-bener kayak pure gue mau istirahat. Nah, si lainnya tuh ngomong, mau narik masih nyantai lo. Gue bilang gue pengen cautin. Gue lagi nggak narik, takutnya disalah lihat kan. Ya udahlah gue bilang, biarin aja lah, dia orang mau nunggu gitu kan. Mau nunggu nih, gue tanyain. Sambil bisik, lu lihat kayak gimana? Orang pakai baju kemeja rapi gitu. Tapi dia bilang anehnya gini bang, itu kok kupingnya cuma 1, dia bilang gitu. Anjir. Itu cuma kayak, lu yakin bang narik itu, dia bilang gitu. Ya udah nek, beresin aja nek. Ya, ngobrol sambil ngerokok. Karena posisinya mobilnya kan di depan kita tuh. Gue juga ngeliat ada kan, kalau sandaran kan cuma sandaran kepala nih, ada 2 ya, kanan kiri ya. Itu nambah 1, dan gue nggak kayak, nah ini kok kayak ada orang bener, gue bilang, duh nih bang, gimana ya gue bilang itu, lama nggak masih lama, nggak dikit lagi doang, ini cuma bocor doang 1 ya udah, bocor, lainnya balik lagi tuh, nganterin bannya, tapi di hold di tanda di bawah. Sama gue kan, harusnya sama gue dong, karena kan yang puterin bautnya dulu, baru diambil kan, buat holdernya itu. Pas gue buka bagasi, ada emang, betul, ada lek gitu. Terus kayak, nah si lainnya ngomong, nggak turun aja pak gitu, di mobil nggak panas ya gitu kan. Dijawab dong pak, dijawab, ya gitu. Udah kan, itu yang, ini karena mungkin ya bukan gua nih, akhirnya ada saksi lagi yang lihat dia bukan ya karena gua sering main di situ juga, sering mangkal juga di situ kan, kenal ya. Iya kenal, ya deket juga lah, karena kalau misalnya nyari ban murah kan di situ juga. Nah terus mau boleh gue sambil bisik ya kita selesaiin, tutup bagasi, jebret, dah bayar. Nah ini nih PR gue mah takut dong bang, takut. PR gue adalah mau netralisir gue gimana, nggak takut nih gitu kan.
nggak takut sebenarnya kan jalan rame lumayan rame, tapi karena harus menyelesaikan masalah ini dulu, gitu lah, gue langsung ngomong aja. Kalau mau turun ngomong ya Pak, gue bilang gitu. Karena posisinya emang cowok, baju kemeja, terus nih, yang gue ingat adalah kayak gue pakai batik ya bang. Kayak gue pakai batik nih kan, batik kan ada coraknya gitu ya. Iya. Itu darah bro, Anjir. darah yang pada hitam, tau gak lo? Kayak berkerak gitu berarti. Iya, sininya doang nih. Tapi bajunya warnanya sekitaran biru-biru dalam longgar gitu. Jadi dari sini tuh kayak segini doang, gua kira itu makanya batik tuh gini amat sih. Kayak ngeliatnya di sini, di spion, tetap di spion gua nggak berani nengok. Jadi kalau gua ngabarin cowok umurannya mungkin 26-an atau masih muda lah. Masih muda dong. Masih muda. Dan ini di sini tuh netes terus darah. Itu yang gua nggak tahu, gua abis itu ngeliat nunduk lagi gua bilang. Nah, kayak gini bang, bisikannya adalah gua nggak ngerti nih kenapa ada gua bertujuan untuk muter lagi ke arah, kan itu kan ada makam ya, nggak jauh dari makam kan tuh, sebelumnya kan gua kayak akhirnya gua muter aja, gua parkirin aja di ke makam situ gitu. Jadi gua se-effort itu muter di depan, terus ke arah depan kokas lagi kan, terus gua muter lagi kan ke kolong lagi kan, kalau misalnya mau ke seberang kan. Iya, Satrio itu dari kan situ gue masukin pelataran makam tuh. Iya. Ada tuh ya. Gue masukin situ, gue berhentiin di situ. Udah, gue tinggal pergi. Udah keluar dari mobil. Keluar dari mobil, gue nggak kayak ngomong udah habis ini aja ya, gue mau istirahat, gue bilang ya. Kalau nggak gituin, gue mungkin dia ngeladen juga kali, gue nggak tahu. Di situ tuh. Terus akhirnya endingnya gimana tuh? Endingnya, nah ini endingnya adalah waktu itu udah capek nih, gue udah ngantuk banget, udah mau tidur sebenarnya, mau jalan lagi, tapi gue udah ngantuk nih karena di sini di makam itu, makam Menteng Pulau itu ada warung-warung yang pinggir itu kan. Iya. Ngopi, udahlah gue bilang ketemu gue mau istirahat, gue belum capek. Masuk udah aman tuh, nggak ada lagi, tapi wangi anyirnya masih ada, anyir darah. Ya udah gue mau nggak mau tidur di situ di mobil. Karena emang mau di mana lagi istirahat di situ tuh Menteng tuh. Karena ada cerita di situ lumayan epic sih. Ya nanti aja lah kalau ada waktu lagi. Lumayan itu Pancing lagi. Itu banyak bang. Gua nggak ngerti ini. Ya namanya orang nyetir capek mungkin ya. Terus juga gua jibaku dari ketemu pagi ketemu malam lagi. Mungkin capekan juga frekuensi gua ketemu sama mereka gitu. Yang gua tahu tuh cuman dari gue capek, mungkin frekuensi ketemu mereka lebih gampang kali kayak di mobil lagi. Itu sih. Tapi ini pengalaman lu dari dulu, dari sebelum lu online, apa pernah juga lu melihat kayak gitu ngalamin? Kalau ngalamin itu di rumah tuh yang lumayan banyak. Berarti memang ya inilah ya. Gue gini, gue lebih ke dia itu. Kalau gue bisa ngeliat mereka, kemungkinan mereka yang emang mau nemu gue. Kalau gue nantangin juga nggak bakal ketemu bang. Pernah itu gue, karena kayak pernah tuh ke rumah teman gue, kayak bilang tuh serem tuh pohon mangga tuh. Dahannya tuh kayak buat orang duduk gitu. Oh, ya gue tanya nggak ketemu ngeliat apa-apa. Nah itu santai-santai aja. Kita nongkrong di teras, terus dia ngeliat gue ngatain terus aja. Nggak ada. Maksudnya gue nantangin gitu, ayo dong, coba dong. Apa jam 2 kita nongkrong di depan teras temen gue itu. Nggak nemu sekarang. Kalau misalnya gue nantangin ya. Tapi kalau misalnya emang gue lagi capek atau apa, nemu aja ceritanya kayak gitu. Berarti bang lu saat ini udah nggak online lagi? Udah nggak sih, dari 2023 awalan udah nggak. Jadi 2018 sampai ke 2023? Sekitar 5 tahun ya? Enggak, 2016an sebenarnya bro. Oh 2016? Iya 2016 gue udah mulai tuh, jadi rame-rame orang testing online segala macam. Gue udah mulai. Oh gitu. Situ. Oke. Bang Tanu, cerita lu, pengalaman lu itu keren banget sih, gue baru denger tentang masalah si nenek-nenek. Mungkin nenek itu juga ingin berterima kasih ya karena sudah sampai di detik akhir nganterin ke rumah anaknya ya. Ya mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Bang Tanu hari ini bang ya.
Dan gue juga mau terima kasih Bang Tanu sudah mampir ke studio Suara Kisah. Dan kalian nih gue mau infoin, kalau kalian pengen jadi penutur kisah seperti Bang Tanu ini, kalian bisa email aja ke suarakisahkalian@gmail.com. Kalian tulis aja cerita kalian di situ, ataupun DM ke Instagram kami di suarakisah_id. Dan jangan lupa mampir juga di TikTok kami di suara.kisah. Ya udah, mungkin sekian video kali ini. Gua Bang Pepep dan Bang Tanu. undur diri. Ciao.